Nabi menyebutkan sifat mereka. Bagaimana sifat mereka itu? Yang pertama, Nabi sebutkan adalah muslimat, mu'minat, qanitat, taibat, abidat, saihat. Lalu Allah menguncinya, thayyibati wa abkara. Baik dia janda ataupun dia gadis. Subhanallah. Kalau Allah gantikan kalian wahai istri Nabi dengan yang lebih baik. Mau dia janda atau dia gadis. Tapi dia jadi lebih baik. Maka ini adalah sifat-sifat wanita soleha yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah muslimat. Apa yang dimaksud dengan muslimat? Kata ulama kita, muslimat yakni wanita-wanita yang ikhlas. Ya. Wanita-wanita yang ikhlas, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka adalah wanita-wanita yang ikhlas untuk tunduk kepada perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mukminat. Wanita-wanita yang membenarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa maksud dari wanita mukminat? Ini wanita-wanita yang membenarkan perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang ya mendapatkan perintah dan dia menolaknya. Atau dia mendapatkan larangan dan dia tetap mengerjakannya atau mengabaikannya. Wanita-wanita mukminat, mereka ini membenarkan, ya, tetap menerima perintah-perintah Allah ataupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada perintah Allah, maka mereka berusaha mengerjakannya. Kalau ada larangannya, maka mereka langsung menerimanya, beriman kepadanya, ya, dan berusaha meninggalkannya. Dan mereka tulus hatinya dan tidak berat di dalam jiwanya. Dia berusaha meringankan hatinya untuk tunduk, ya, dan kepada perintah-perintah Allah maupun Nabi SAW, meringankan hatinya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, qanitat. Qanitat adalah wanita-wanita yang taat. Ya, punya sifat apa? Taat. Itulah wanita qanitat. Ya. Wanita yang taat, ya, senantiasa taat. Kemudian taibat. Ya, apa taibat? Wanita-wanita yang senantiasa bertaubat dari dosa-dosanya. Bukan mereka tidak punya dosa, tapi ketika dia berdosa, dia gampang untuk bertaubat. Dia mudahkan dirinya untuk kembali kepada Allah. Dia bukan orang yang suka mencari-cari alasan. Ya, mencari-cari alasan untuk membenarkan dirinya. Enggak. Dia ya berusaha untuk taubat. Dan namanya taubat, kita baru bisa bertobat kalau kita mengawali dengan apa? Ya, menyadari, ya. Karena kita kalau enggak menyadari, kita tidak akan bertaubat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita ya di dalam Al-Qur'an. Menjadi kaidah Al-Qur'an. Apa itu? Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu tahu tentang dirinya sendiri. Ya, walaupun dia bisa mengungkapkan alasan yang sangat banyak. Ya, kita bisa mengungkapkan alasan yang sangat banyak. Oh, saya begini. Kita bisa. Bisa banget kita mendatangkan alasan yang sangat banyak. Tapi kata Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu tahu tentang dirinya sendiri. Dia tidak akan bisa membohongi dirinya sendiri. Dia bisa membohongi banyak orang, tapi dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri karena dirinya paling tahu. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dialah yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Dia bisa berbohong kepada banyak orang, tapi dia tidak akan bisa berbohong, tidak sanggup membohongi dirinya sendiri. Dia tahu betul apa sebenarnya yang terjadi, meskipun lisannya bisa memberi alasan yang sangat banyak. Ya. Hakikat sebenarnya itu dia tahu. Nah, kalau kita mau menyadari diri kita dulu,
Kita mau menyadari diri kita dulu, bisalah kita sampai pada apa? Taibat, orang yang mau bertaubat. Ya, wanita yang senantiasa melakukan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah setelah dia bersalah. Ya. Kemudian yang kelima, abidat. Abidat, yakni wanita-wanita yang senantiasa melakukan ibadah. Ya, abidah, yakni wanita-wanita yang senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak bisa lepas dari yang namanya tauhid. Inilah intinya ibadah. Maka wanita-wanita soleha adalah wanita-wanita yang abidat, yang senantiasa beribadah, yakni yang paling pertama mereka mentauhidkan Allah, tidak mensyirikatkannya dengan sesuatu apapun. Maka jauhilah kesyirikan, wahai ibu-ibu sekalian. Dan semua yang bisa menjatuhkan kepada kesyirikan dan merusak hati-hati kita, yang bisa menjatuhkan kita dalam kesyirikan. Iya, yang paling pertama daripada tauhid, yang paling pertama namanya ibadah itu adalah tauhid. Inilah intinya ibadah. Inilah intinya ibadah. Ya. Maka wanita-wanita solehah jangan membiarkan dirinya terpengaruh oleh kesyirikan sedikit pun. Jauhi kesyirikan. Karena tidak ada artinya segala macam ibadah yang kita kerjakan tanpa tauhid. Wanita-wanita solehah wajib, ya, wajib belajar tentang ilmu tauhid. Kemudian yang terakhir apa? Yang keenam, saihat. Apa itu saihat? Wanita-wanita yang selalu atau suka berpuasa. Ya. Wanita-wanita yang suka berpuasa. Ya. Tapi kalau wanita-wanita yang mau berpuasa di luar dari Ramadan, tentu dia perlu izin dari suaminya.